Apakah hubungan antara filsafat dengan politik dan pengambilan kebijakan publik? Mengapa politisi dan pengambil kebijakan publik harus ngerti tentang filsafat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita tahu Aristotle pernah mengatakan bahwa man is by nature is a social animal. Manusia tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu, ia pasti membutuhkan orang lain untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan semacam konsensus atau kesepakatan bersama supaya manusia bisa hidup sama-sama, sejahtera, dan berkesinambungan. Konsensus mengandung dua unsur penting. Yang pertama adalah unsur etika, yang kedua adalah unsur legal. Etika pada dasarnya adalah tentang prinsip moral yang mendorong perilaku seseorang atau sekelompok orang. Etika menggambarkan apa yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan konsekuensi yang muncul atas tindakan tersebut. Sementara itu, legal adalah tentang sistem politik yang memanfaatkan kuasa dan jejaring di dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Aspek legal menentukan hal-hal yang boleh kita lakukan terlepas dari akibat tindakan tersebut terhadap orang lain. Aspek legal harus bisa diuji secara formal maupun material. Nah, dalam dunia yang utopis, sesuatu yang dianggap tidak etis sama dengan sesuatu yang dianggap ilegal. Sayangnya, kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Oleh karena itu, akan selalu ada irisan-irisan antara hal-hal yang ilegal dan hal-hal yang tidak etis. Misalnya, pembunuhan dalam kacamata etika maupun kacamata legal sama-sama tidak bisa dibenarkan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa dianggap kurang etis, namun legal. Di beberapa tempat misalnya hal-hal seperti aborsi, pernikahan sesama jenis, dan sebagainya bisa dianggap kurang etis, tapi dilegalkan. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang dianggap etis, namun sebenarnya ilegal. Misalnya seorang mahasiswa yang mengunduh artikel jurnal yang dilanggan oleh kampusnya, kemudian dia bagikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya yang sebenarnya tidak terafiliasi dengan kampus tersebut dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan. Hal ini bisa dianggap ilegal karena bisa saja kontrak perjanjian antara penerbit jurnal dan kampus tidak mengizinkan hal tersebut tanpa adanya izin khusus. Dalam banyak kasus, etika harus lebih tinggi daripada legal. Tapi pada prakteknya tidak selalu demikian. Hanya karena sesuatu hal dianggap legal, tidak selalu hal tersebut dapat dibenarkan secara etika. Hanya karena seseorang atau sebuah institusi memiliki hak legal untuk melakukan sesuatu, tidak lantas berarti bahwa seseorang atau sebuah institusi tersebut pasti dan akan atau harus melakukan sesuatu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami benar-benar apa itu etika dan apa itu legal. Salah satu prinsip penting yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan etika dan legal adalah keadilan atau justice. Kita bisa bagi konsep keadilan dalam dua paradigma besar. Yang pertama adalah utilitarian dan yang kedua adalah libertarian. Gampangnya, utilitarian memandang bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang berusaha meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan. Sebaliknya, libertarian memandang bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kebebasan kepada warganya secara maksimal. Tapi lebih dari itu, konsep keadilan juga sebenarnya bisa dijabarkan dengan lebih detail lagi terkait dengan distribusi dan hukuman atau ganjaran. Dari sisi distribusi, kita kenal misalnya distributive justice atau sama rasa, sama rata. Setiap orang harus mendapatkan jenis dan jumlah atas barang yang sama, apapun kondisinya. Tapi ada juga konsep need-based justice,
keadilan yang berbasis pada kebutuhan. Karena setiap orang tidak sama, maka kebutuhannya tidak sama. Oleh karena itu, keadilan harusnya didasarkan pada apa yang kita butuhkan. Maka implikasinya adalah bahwa mereka yang butuh lebih banyak pasti akan mendapatkan lebih banyak. Tapi ada juga konsep lain, misalnya merit-based justice, keadilan yang berbasis prestasi. Kita berhak mendapatkan sesuatu atau tidak berdasarkan pada apa yang sudah kita lakukan. Keadilan ini menghargai kerja keras dan menghukum para pembuat masalah. Lalu ada juga konsep fairness justice. John Rawls mengatakan bahwa keadilan pada dasarnya adalah fairness. Sistem sosial kita tidak pernah setara. Ada orang-orang yang diuntungkan, tapi ada juga orang-orang yang dirugikan. Nah, prinsip keadilan ini berusaha memastikan bahwa setiap orang punya posisi yang setara atau level playing field untuk mencapai kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, dari sisi hukuman atau ganjaran, kita kenal konsep retributive justice atau keadilan retributif. Dalam hal ini, pelaku kesalahan harus menderita secara proporsional sebagaimana ia membuat orang lain menderita. Istilahnya, tangan dibalas tangan, nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi ada juga konsep restorative justice atau keadilan restoratif. Di sini fokusnya adalah pada proses menebus kesalahan, bukan tentang membuat pelaku menderita. Maka kalau Anda mencoret-coret tembok, Anda sendiri yang harus membersihkan. Konsep restorative justice ini fokus pada penyembuhan, pemulihan, pengampunan, dan pertumbuhan. Tentu saja konsep keadilan ini menjadi penting ketika kita ingin membuat peraturan. Misalnya, pada saat saya menebang hutan untuk membuat lahan pertanian, konsep justice apa yang akan digunakan? Apakah retributive justice atau restorative justice? Kalau saya ingin membuat jalan tol yang menggusur lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, maka bagaimana masyarakat harus mendapatkan keadilannya? Apakah retributive justice atau restorative justice? Dan kalau kita tarik lagi ke belakang tentang distribusi keadilan, bagaimana jalan tol itu akan dibuat? Apakah kita akan membuat jalan tol yang melewati semua daerah-daerah yang ada di wilayah kita? Atau kita hanya mengambil atau melewati daerah-daerah yang berpenduduk padat saja? Prinsip keadilan mana yang akan kita gunakan? Apakah prinsip itu sudah digunakan oleh pengambilan kebijakan secara konsisten? Lalu mengapa keadilan atau justice menjadi penting? Aristotle mengatakan bahwa kita semua harus menjadi seorang pribadi yang virtuous, seorang pribadi yang berbudi luhur dan menjalankan nilai-nilai kebajikan. Jika kita bisa berfokus untuk menjadi orang-orang yang virtuous semacam itu, maka tindakan-tindakan baik, perbuatan-perbuatan baik akan selalu mengikuti secara otomatis. Singkatnya, jadilah orang baik dan lakukanlah hal-hal yang baik, tanpa harus ada segala macam aturan. Aristotle mengatakan bahwa kita semua memiliki fungsi di alam semesta ini. Sepanjang kita bisa memenuhi fungsi kita dengan baik, maka kita juga dikatakan baik. Begitu juga sebaliknya. Pisau yang tajam akan disebut sebagai pisau yang berfungsi baik atau proper functioning. Demikian pula dengan kita manusia. Aristotle menganggap manusia yang virtuous, manusia yang berbudi luhur adalah manusia yang properly functioning. Karena alam semesta ini memasukkan virtue dalam diri kita, sehingga kita semua punya keinginan untuk menjadi virtuous, punya keinginan untuk membawa nilai-nilai kebajikan, punya keinginan untuk terus-menerus melakukan perbuatan yang mencerminkan budi pekerti yang luhur. Lalu apa itu sebenarnya virtue? Sayangnya Aristotle tidak mendefinisikan ini dengan jelas. Virtue digambarkan sebagai kebajikan dalam jumlah yang tepat atau titik tengah antara kelebihan yang ekstrim dan kekurangan yang ekstrim. Dan titik tengah inilah yang disebut sebagai golden mean. Maka dengan konsep ini, keberanian adalah titik tengah antara menjadi pengecut atau menjadi nekat tanpa perhitungan.
Dan dengan konsep ini, maka kejujuran sebenarnya adalah titik tengah antara kejujuran yang terlalu brutal dan ketidakmampuan kita untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya harus dikatakan. Menurut Aristotle, virtue adalah keterampilan, adalah cara hidup, dan segala sesuatunya hanya bisa dipelajari melalui pengalaman yang bisa dikembangkan melalui pembiasaan. Kita mungkin bisa mengawalinya dengan meniru teladan moral yang sudah ada, lalu pelan-pelan melakukannya sampai kemudian tertanam dan termanifestasi sepenuhnya dalam diri kita. Pertanyaannya kemudian, dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, siapakah yang bisa kita jadikan sebagai teladan moral? Siapakah sosok yang bisa kita acu atau kita tiru dalam melakukan pembiasaan atas nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang berbudi pekerti luhur? Hal ini menjadi sangat penting karena dengan menjadi virtuous, kita akan mencapai kondisi yang disebut sebagai eudaimonia. Teori tentang kebajikan ini menurut Aristotle mengatakan bahwa Anda harus menjadi bajik, Anda harus menjadi virtuous. Karena jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mencapai puncak kemanusiaan atau yang disebut sebagai eudaimonia. Kehidupan eudaimonistik adalah tentang menjalani hidup yang baik dan terus berkembang. Kehidupan eudaimonistik adalah tentang bagaimana kita mendorong diri kita untuk menembus batas-batas kesuksesan. Oleh karena itu, kehidupan eudaimonistik berarti kebahagiaan itu datang dari pencapaian sesuatu yang sangat sulit, bukan sekedar diserahkan kepada kita. Implikasinya, kesuksesan, keberhasilan harus diperjuangkan, bukan dengan diberikan begitu saja. Nah, kalau alam semesta mendorong moralitas agar kita semua bisa berbudi luhur, bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan mencapai kehidupan yang eudaimonistik, lalu gimana peran Tuhan? Thomas Aquinas mempertanyakan hal ini. Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan, kita juga tidak bertemu dengan Nabi. Sebagian dari kita tidak membaca kitab-kitab suci. Sebagian dari kita juga mungkin tidak belajar tentang agama. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti ajaran moral Tuhan atau perintah-perintah ilahiyah? Jadi Thomas Aquinas berteori bahwa Tuhan sebenarnya telah melengkapi kita dengan alat yang kita butuhkan untuk mengetahui apa yang baik. Inilah yang disebut sebagai teori hukum alami atau teori hukum kodrati atau natural law theory. Thomas Aquinas berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia menurut hukum alam yang bisa kita prediksi dengan sistem yang digerakkan oleh tujuan untuk mempertahankan kehidupan yang semuanya bisa berfungsi dengan lancar. Sama seperti bagaimana Tuhan menciptakan sinar matahari dan air untuk tanaman. Lalu ada cacing yang menyuburkan tanah dan serangga yang membantu penyerbukan. Bagi manusia, Thomas Aquinas mengatakan setidaknya ada beberapa basic goods yang sudah dilengkapkan dalam diri kita. Menurut Thomas Aquinas, setidaknya ada 7 basic goods yang sudah dilengkapkan Tuhan ke dalam diri kita. Yang pertama adalah life atau kehidupan, bahwa manusia sebenarnya sudah dilengkapi dengan naluri untuk bertahan hidup, seperti kita berlari menyelamatkan diri ketika kita bertemu dengan hewan buas, atau menghindari dari api yang panas. 2. Kita juga dilengkapi dengan reproduksi. Kita memiliki kemampuan dan hasrat untuk berkembang biak, oleh karenanya kita mempunyai dorongan seksual. 3. Pendidikan. Setelah berkembang biak, kita harus memastikan bahwa anak keturunan kita bisa bertahan hidup. Oleh karenanya, aspek pendidikan menjadi sangat penting. Lalu yang keempat, pencarian Tuhan. Kita memiliki keinginan naluriah untuk mencari dan mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Sama seperti yang diungkapkan oleh Jean-Paul Sartre yang mengatakan bahwa kita semua lahir dengan lubang berbentuk dewa di dalam diri kita. Lalu yang kelima, live in society. Kita punya kebutuhan untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Ini menegaskan kembali mengapa gagasan tentang konsensus, termasuk etika dan legal, tadi menjadi sangat penting. Lalu yang keenam, menghindari konflik atau membuat orang lain marah dan tersinggung. Mengapa demikian? Karena kita akan merasa malu dan merasa bersalah ketika kita melakukan hal-hal yang bisa membuat kelompok kita berbalik melawan kita. Lalu yang terakhir adalah menghindari ketidaktahuan.
Kita diciptakan untuk terus belajar karena pengetahuan meningkatkan kelangsungan hidup kita. Dan ketidaktahuan bisa berarti mati kelaparan atau berakhir sebagai korban kebiadaban makhluk yang lain. Nah, dengan memahami natural law, kita akan menghargai diri kita dan hidup kita, juga diri dan hidup orang lain. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk melihat bahwa hal-hal seperti pembunuhan misalnya, sebenarnya adalah pelanggaran atas natural law, atau disebut sebagai negative law. Namun, di sisi lain ada juga positive injunction atau positive law, yaitu hukum-hukum yang mendorong kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, memberi makan mereka yang kelaparan atau menolong mereka yang terkena musibah. Dalam konteks politik dan pembuatan kebijakan publik, pandangan tentang negative law dan positive law akan menjadi sangat penting. Manakah cara yang paling baik untuk membentuk masyarakat kita? Apakah menggunakan negative law atau positive law? Tapi lebih dari itu, kalau natural law sudah demikian hebat menurut Thomas Aquinas, lalu mengapa masih banyak orang melakukan pelanggaran? Mengapa masih banyak pencurian, pembunuhan, dan berbagai jenis kejahatan lainnya? Thomas Aquinas memiliki dua jawaban untuk masalah ini. Yang pertama adalah ketidaktahuan atau ignorance, lalu yang kedua adalah emosi. Artinya, meskipun manusia dianggap sebagai makhluk yang rasional, kita ternyata juga makhluk yang emosional. Dan inilah yang menjelaskan berbagai macam kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Masalahnya, ada dua kritik terhadap konsep ini. Pertama, bagaimana kalau kita tidak mengakui adanya Tuhan? Atau kita tidak mengakui adanya kekuatan-kekuatan yang bersifat supranatural. Kedua, hanya karena segala sesuatu berjalan mengikuti aturan tertentu, tidak selalu berarti bahwa segala sesuatu harus mengikuti aturan tersebut. Inilah yang disebut sebagai is a problem oleh David Hume. Nah, teman-teman sekalian, Immanuel Kant mengatakan bahwa moralitas harusnya tidak selalu berkaitan dengan ajaran Tuhan atau hal-hal yang bersifat supranatural. Untuk bisa menentukan hal yang benar, menurut Immanuel Kant, kita harus menggunakan akal atau reasoning yang kita miliki. Dan hal ini sifatnya universal, sama seperti matematika. 1 tambah 1, siapapun Anda, pasti jawabannya adalah 2. Sebagian pilihan yang kita lakukan sesungguhnya bukan soal pilihan moral, tapi soal keinginan kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena diperintah atasan kita, kalau kita melakukan sesuatu karena diminta oleh orang tua kita, atau diperintah oleh negara, maka hal itu bukan aturan moral yang sesungguhnya menurut Immanuel Kant, melainkan antisipasi atas reward atau imbalan dan punishment atau hukuman yang akan diberikan. Kant berpikir bahwa aturan moral datang sebagai hasil dari bagaimana kita menjadi makhluk yang rasional, bagaimana kita memiliki pikiran, dan hal ini berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu, berbuat kejahatan menurut Immanuel Kant tidak masuk akal karena menyalahi logika. Dari sinilah kemudian Immanuel Kant mengusung dua konsep besar. Yang pertama yang disebut sebagai hypothetical imperative atau keharusan hipotesis. Hypothetical imperative ini merupakan pernyataan jika, maka, if, then. Jika kita belajar, maka kita akan menjadi pintar. Jika kita berusaha, maka kita akan menjadi kaya. Tapi kita tetap saja bisa memilih untuk tidak belajar atau tidak bekerja, walaupun hal itu mungkin bukan pilihan yang baik. Lalu yang kedua, Immanuel Kant menyebut konsep categorical imperative atau keharusan kategoris. Artinya, kewajiban moral kita berasal dari akal murni atau pure reason. Ini bukan soal pilihan apakah kita ingin jadi bermoral atau tidak bermoral, karena hukum moral mengikat kita semua, tidak peduli apa agama kita. We do it purely out of respect for the moral rules, karena kita menghormati aturan moral. Maka dari itu, ini semua harus datang dari dalam diri kita sendiri. Kant juga menyebutkan, I ought never to act except in such a way that I could also will that my maxim should become a universal law. Artinya kita melakukan sesuatu hanya jika perbuatan tersebut masuk akal bagi kita dan masuk akal untuk orang lain melakukan hal yang sama. Rumusan utama dari keharusan kategoris ini sering disebut sebagai prinsip universalisasi. Kita bertindak hanya menurut maksim yang pada saat yang sama, kalau itu dilakukan oleh orang lain, bisa menjadi hukum yang universal. Makanya konsep ini mirip dengan peer pressure theory.
Misalnya kalau saya boleh mengambil spidol atau alat tulis kantor, maka apakah saya membolehkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama? Karena jika demikian, maka orang lain pun boleh dan bisa mengambil spidol atau alat tulis yang saya miliki. Semua orang akan saling mencuri dari satu ke yang lain. Akibatnya, kita semua tidak akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Oleh karena itu, mencuri, walaupun itu kecil, walaupun itu hanya spidol atau alat tulis kantor, tidak bisa dibenarkan. Dalam konteks pengambilan kebijakan publik, hal ini juga bisa menjadi pengujian hipotesis yang menarik. Misalnya, apakah pejabat publik boleh dikawal dengan Furrider? Kalau menggunakan konsep kategorikal imperatif, maka siapapun juga boleh menggunakan Furrider, termasuk mereka yang menjadi pengawal atau Furrider itu sendiri. Dan kalau semua orang menggunakan Furrider, lalu bagaimana lalu lintas ini akan terjadi? Apakah hal itu bisa diterima? Apakah hal itu bisa dibenarkan? Immanuel Kant meminta kita untuk mengingat-ingat bahwa kita selalu dalam posisi memberikan contoh kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan. Kita memberi kontribusi pada perilaku normal orang lain, dan kita memiliki pilihan untuk membuat perilaku normal itu baik atau tidak baik. Immanuel Kant juga mengingatkan kita semua bahwa hukum moral sekali lagi harus datang dari dalam diri kita sendiri. Kita menempatkannya pada diri kita sendiri, dan kadang-kadang mungkin hukum moral itu bisa bertentangan dengan keinginan kita yang lain. Tentu saja hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi para politisi atau para pembuat kebijakan publik. Kita harus selalu dituntut untuk bisa memberikan contoh kepada orang lain tentang apa yang kita lakukan. Kita harus menjunjung tinggi hukum moral, walaupun hukum moral itu sesungguhnya berlawanan atau bertentangan dengan kehendak pribadi kita. Misalnya negara memberikan saya kendaraan dinas, maka saya harus menempatkan kendaraan dinas tersebut berdasarkan hukum moral yang tepat. Artinya, walaupun saya ingin memanfaatkan kendaraan dinas itu untuk jalan-jalan, untuk bertamasya bersama keluarga saya, hal itu tidak bisa dibenarkan secara moral, karena menyalahi konsep kategorikal imperatif Immanuel Kant. Masalahnya, kita semua adalah manusia yang tidak sempurna, dan kadang-kadang kita berjalan mengikuti keinginan kita yang lain, bukan mengikuti hukum moral yang ada. Kalau teman-teman perhatikan, filsafat moral ini sangat menekankan pada kehendak diri atau free will. Kalau kita tidak bisa dengan bebas menempatkan hukum moral dalam diri kita sendiri, maka semua konsep ini bisa ambiar. Nah, tanpa adanya aturan, Thomas Hobbes mengatakan bahwa dunia kita akan kacau. Dunia kita akan penuh dengan kejahatan. Dunia kita akan sangat berantakan. Tanpa adanya aturan, kita mungkin memiliki kebebasan sebebas-bebasnya. Kita punya freedom. Tapi di sisi lain, kita juga tidak punya keamanan atau security. Karena pada saat yang bersamaan, orang lain juga bebas melakukan apapun terhadap kita. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, orang-orang yang rasional akan menukar antara freedom yang dimiliki dengan security. Mereka menukar kebebasan yang dia miliki untuk mendapatkan keamanan yang mereka inginkan. Itulah yang kemudian melahirkan kontrak atau disebut sebagai kontraktarianisme. Menurut Thomas Hobbes, sekelompok individu yang bebas dan rasional secara naluriah ingin hidup bersama-sama. Mereka menyadari bahwa akan jauh lebih banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan tidak bekerja sama. Sebagai contoh, saya punya pohon mangga. Anda punya pohon jeruk. Lama-lama bosan juga bagi saya kalau makan buah mangga terus-menerus. Sebaliknya buat Anda juga mungkin akan membosankan kalau makan buah jeruk terus-menerus. Di tengah kebosanan ini, saya mungkin akan berusaha mencuri jeruk Anda. Anda juga mungkin akan berusaha mencuri buah mangga saya. Dan situasi ini sebetulnya adalah situasi yang saling mengkhawatirkan, karena saya dan Anda akan dipenuhi dengan rasa saling curiga. Oleh karena itu, lebih baik bagi saya dan Anda untuk membuat kesepakatan. Sewaktu panen, saya akan memberikan mangga saya. Tapi saat Anda panen, Anda juga akan memberikan jeruk Anda kepada saya. Everybody happy. Adanya kontrak kesepakatan ini secara otomatis akan bisa melahirkan moralitas. Moralitas itu tumbuh dan lahir di antara saya dan Anda dengan sendirinya. Saya dan Anda akan bisa saling menghormati dan saling menghargai hak milik masing-masing. Hal yang sama berlaku juga misalnya ketika kita membayar pajak.
Pajak adalah salah satu bentuk kontrak yang pada dasarnya ketika kita membayar sesuatu, kita juga akan mendapatkan sesuatu. Misalnya, dari jalan yang dibangun pemerintah, dari layanan sekolah yang saya nikmati, dari layanan rumah sakit, dan masih banyak lagi. Tapi, Thomas Hobbes juga mengatakan bahwa kontrak dan kerjasama pada dasarnya hanya akan berhasil kalau kita saling percaya satu dengan yang lain. Saya percaya Anda akan memberi saya jeruk pada saat Anda panen. Sebaliknya, Anda juga percaya bahwa saya akan memberikan buah mangga kepada Anda pada saat saya panen. Sama halnya dengan saya percaya bahwa membayar pajak juga akan membuat saya mendapatkan layanan pendidikan dan layanan kesehatan yang saya butuhkan. Karena tanpa adanya mutual trust, rasa saling percaya di antara kita semua, maka kita akan terjebak pada prisoner's dilemma. Inilah mengapa banyak sekali pembelotan terjadi di antara orang-orang yang asing atau orang-orang yang tidak saling kenal atau orang-orang yang tidak memiliki komunikasi yang baik. Pembelotan jauh lebih sedikit di antara orang-orang yang saling mengenal satu sama lain. Karena ketika saya secara mencolok melanggar kontrak di antara orang-orang yang saya kenal, hal itu akan menimbulkan biaya sosial yang sangat besar. Nah, seluruh elemen masyarakat kita pada dasarnya dibangun di atas kepercayaan bahwa orang akan menepati janji mereka, bahwa pemerintah akan menepati janji mereka. Inilah mengapa pemahaman atas kontrak sosial, pemahaman atas mutual trust menjadi sangat penting. Tapi satu hal lagi, agar kontrak menjadi sah atau valid, maka para pihak pembuat kontrak juga harus bebas. Artinya, Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk membuat kontrak. Dan yang paling penting, para pihak tersebut harus lebih baik berada dalam sistem yang dilindungi oleh kontrak daripada ketika mereka berada di luarnya. Secara keseluruhan, kontrak akan membuat hidup kita lebih aman, lebih tertata, dan terhindar dari kejahatan maupun kekacauan. Kontrak harus bisa membuat hidup kita lebih baik ketika menaati kontrak tersebut, daripada kalau kita berada di luar kontrak yang ada. Otherwise, buat apa kita membuat kontrak? Logis kan? Nah, disinilah gagasan as-sabiyah yang dibawakan oleh Ibnu Khaldun menjadi sesuatu yang mungkin penting dan relevan. Menurut Ibnu Khaldun, manusia pada dasarnya adalah makhluk politis, sama seperti apa yang diungkapkan oleh Aristotle. Artinya, asosiasi dalam bentuk kelompok-kelompok di antara manusia tadi tidak mungkin dihindari. Asabiyah itu sendiri bisa diterjemahkan secara bebas sebagai solidaritas sosial atau kohesi sosial. Asabiyah adalah semacam ikatan yang membuat persekutuan atau pertalian di antara manusia di dalam komunitas tersebut. Asabiyah yang paling kuat dalam budaya primitif ada pada suku-suku nomaden. Biasanya mereka diikat oleh hubungan darah atau keturunan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan yang harus menjaga perdamaian, yang harus menegakkan keadilan, dan seterusnya. Karena inilah yang menjadi dasar bagi pertumbuhan peradaban sebuah kota atau sebuah bangsa. Nah, ketika sebuah suku berubah menjadi sebuah bangsa, asabiyah itu akan pelan-pelan terkikis. Karena ketika seorang pemimpin ditantang, dia mungkin akan berbalik untuk melawan kerabatnya sendiri. Kepemimpinan menurut Ibnu Khaldun juga bisa dirusak oleh kemewahan. Pemimpin yang dirusak oleh kemewahan akan memerangi dan cenderung memeras rakyatnya sendiri. Pemimpin semacam ini akan berusaha untuk memaksakan ketidakadilan. Inilah yang kemudian membuat sebuah dinasti jatuh dan digantikan, atau kekuatannya menjadi terpecah belah. Lalu siklus asabiyah dimulai lagi dari awal. Begitu seterusnya. Ibnu Khaldun memang tidak menjelaskan dengan tuntas bagaimana rasionalitas dan supremasi hukum atau asabiyah tadi dapat menghindarkan suatu bangsa atau suatu komunitas dari terjadinya anarki atau perpecahan. Disinilah mungkin gagasan tentang sa'adah yang dibawa oleh Al-Farabi menjadi semacam pelengkap. Al-Farabi memandang tujuan manusia hidup di alam semesta ini sebagai makhluk rasional adalah untuk mencari kebenaran yang sekali itu ditemukan bisa mencapai kebahagiaan tertinggi atau yang disebut sebagai sa'adah. Al-Farabi menganggap bahwa sa'adah adalah tujuan akhir dalam hidup dan sa'adah hanya bisa dicapai apabila kita menjalankan kehidupan sehari-hari dengan budi pekerti yang luhur dan membawa nilai-nilai kebajikan, serta merenungkan gambaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Menurut Al-Farabi, jika sa'adah adalah tujuan hidup, maka secara alami rezim politik negara harus melayani tujuan itu.
Ini menjadi sangat penting, karena sebuah rezim yang berbudi luhur, sebuah rezim yang virtuous, akan memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama, menjalani kehidupan yang mulia dan bermoral. Akhirnya mereka bisa mencapai saadah atau kebahagiaan yang tertinggi. Rezim ideal Al-Farabi disebut sebagai virtuous state. Pada dasarnya, virtuous state bersifat hierarkis. Hal ini mirip dengan tubuh manusia, ketika semua organ harus bekerja sama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalnya jantung adalah organ utama, kemudian diikuti oleh otak sebagai organ sekunder, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, puncak dari sistem hierarki ini adalah seorang penguasa tertinggi yang dianggap telah mencapai kesempurnaan intelektual dan oleh karena itu akan menerima wahyu ilahi. Pemimpin tertinggi menurut Al-Farabi akan menjadi sebuah sumber dari semua kekuatan dan pengetahuan yang ada di negara tersebut. Pemimpin tertinggi tadi akan memimpin negara dan menempatkan semua orang pada posisinya yang sesuai. Pemimpin tertinggi tadi pada dasarnya adalah seorang filsuf yang mengatur keadaan yang baik, keadaan yang virtuous, sebagaimana Tuhan mengatur alam semesta. Tapi tentu saja pemimpin yang ideal semacam itu tidak pernah ada. Jadi Al-Farabi kemudian melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana negara-negara yang berbeda bisa gagal mencapai cita-cita tentang virtuous state tadi. Yang pertama, negara bisa saja menjadi tidak peduli atau ignoran, yang berarti bahwa warga negaranya tidak menyadari kebahagiaan ilahiyah dan malah menghabiskan waktu mereka untuk mencoba mencapai tujuan yang lebih rendah. Familiar kan? Negara juga bisa menjadi amoral, artinya warga negara memahami kebahagiaan ilahi tetapi secara sadar memilih untuk tidak mengejarnya. Jadi lebih memilih untuk mengejar tujuan-tujuan lain yang lebih rendah tadi. Atau yang ketiga, negara bisa jadi sangat mengkhawatirkan atau iri. Warga negaranya sudah salah memahami kebahagiaan ilahiyah atau sudah disesatkan. Jadi seperti warga negara yang bodoh bergerak untuk mencapai tujuan yang menurut mereka adalah tujuan yang ideal. Padahal tujuan tadi adalah tujuan-tujuan yang rendah atau tujuan-tujuan yang hina. Nah, kesamaan yang dimiliki semua negara ini adalah bahwa mereka semua pada dasarnya telah kehilangan pandangan tentang saadah. Pengejaran terhadap tujuan-tujuan yang lebih rendah tadi akan mengarah kepada berbagai jenis rezim. Yang pertama adalah yang disebut sebagai the state of necessities, keadaan kebutuhan, yaitu warga negaranya hanya mengejar kebutuhan hidup dasar saja. Atau yang kedua, the vile state, negara keji, warga negaranya hanya mengejar kekayaan demi dirinya sendiri. Atau yang ketiga, the base state, keadaan dasar, jadi warga negaranya hanya mengejar kesenangan yang sifatnya indrawi. Atau yang keempat, the democratic state, warga negaranya mulai mengejar kehormatan dan kemuliaan. Lalu yang kelima, the despotic state, negara yang lalim, warga negaranya mengejar kekuasaan dan berusaha untuk menaklukkan orang lain. Familiar kan? Lalu democratic state, atau negara demokratis, jadi warga negaranya mengejar kebebasan untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Bagi Al-Farabi, the democratic state, the state of necessities, dan the democratic state adalah rezim yang menurutnya paling menjanjikan. Democratic state punya potensi paling besar karena semua warganya jelas ya mengejar kehormatan dan sistem ini pada akhirnya bisa memungkinkan orang-orang baik berakhir dalam posisi kepemimpinan. Lalu yang kedua, state of necessities. Di sini Al-Farabi menganggap bahwa warga negara belum dikorupsi, belum dikooptasi oleh hal-hal seperti uang, kebanggaan, kemewahan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Jadi mereka masih bisa dituntun ke jalan moralitas menuju saadah, walaupun jalannya mungkin sangat panjang. Tapi yang ketiga, negara demokratik situasinya agak sedikit lebih complicated. Karena negara demokratik pada dasarnya adalah campuran dari semua negara lainnya. Jadi ada beberapa warga negara yang miskin, ada beberapa warga negara yang berusaha untuk bertahan hidup, ada beberapa warga negara yang berusaha untuk mencapai keinginan atau kesenangan indrawi. Tapi mungkin ada juga beberapa yang berusaha untuk mengejar kehormatan dan kemuliaan.
Tapi, daya tarik utama dari democratic state adalah kebebasannya, adalah kesempatan yang diberikan untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Ini artinya, democratic state akan berusaha menarik orang-orang dari luar dan menciptakan keadaan keanekaragaman yang luar biasa besar. Ini menjadi sangat kontradiktif kalau negara yang mengaku demokratik kemudian malah menghilangkan keanekaragaman. Dalam democratic state, Al-Farabi menganggap ada beberapa kunci yang bisa membuat negara tersebut menjadi berbudi luhur atau mencapai saadah, yaitu orang-orang seperti filsuf, seperti ahli hukum, seperti intelektual, seperti kaum akademisi, dan lain sebagainya yang memahami saadah dengan benar. Dan mereka akan berusaha untuk menggunakan kemampuan mereka, keterampilan mereka, jejaring mereka untuk menyebarkan pesan saadah kepada semua anggota masyarakat. Jadi dengan kata lain, jika mayoritas rakyat dalam democratic state datang untuk merangkul saadah, untuk menempatkan saadah sebagai tujuan akhir dalam hidup, maka negara demokratis bisa dengan mudah menjadi negara yang utopian, atau setidaknya menjadi negara yang berbudi luhur. Nah, apa yang saya sampaikan barusan menjadi penting, karena kembali ke awal tadi, kita berusaha untuk mendekatkan antara apa itu legal dan apa itu ethical. Semakin dekat legal dan ethical, maka kehidupan kita akan menjadi semakin baik. Semakin dekat ethical dengan legal, maka semakin dekat pula kita kepada konsep masyarakat atau negara yang utopian. Semakin jauh ethical dan legal, maka kerusuhan, perpecahan, pemberontakan, dan gangguan-gangguan lain bisa dengan mudah muncul. Nah, konsep virtuous state yang digagas oleh Al-Farabi menunjukkan bahwa pada dasarnya agama ternyata tidak bertentangan dengan logika akal pikiran kita. Agama juga tidak bertentangan dengan politik atau gagasan kita dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Al-Farabi juga mendorong kita untuk menggunakan rasionalitas kita ketika menerjemahkan wahyu ilahi. Beliau juga menekankan bahwa kita harus terus-menerus menggunakan logika dan rasionalitas kita kalau kita ingin bergerak maju. Tapi lebih penting dari itu, gagasan Al-Farabi sesungguhnya juga mengimplikasikan satu hal yang tak kalah penting. Struktur virtuous state membutuhkan keberadaan kalangan terpelajar atau kalangan intelektual. Dan kalangan yang terdidik tadi memiliki tanggung jawab untuk membantu mengangkat orang-orang yang ada di lapis paling bawah sehingga bisa terangkat derajat kehidupannya. Inilah yang kemudian menekankan arti pentingnya pendidikan. Teman-teman sekalian, uraian tadi mungkin hanya segelintir kecil dari aspek filsafat yang bisa kita lihat terkait dengan kehidupan berpolitik atau pengambilan kebijakan publik. Masih banyak hal yang bisa kita diskusikan sama-sama, tapi paling tidak dari uraian singkat ini, kita bisa memahami bahwa pejabat publik atau politisi seharusnya punya pemahaman filsafat yang memadai. Para politisi maupun pengambil kebijakan harusnya punya pemahaman tentang konsep keadilan, konsep tentang etika, konsep tentang moralitas, konsep tentang kontrak sosial, dan masih banyak lagi. Karena tanpa itu semua, kehidupan kita dalam berbangsa, bermasyarakat, atau bernegara bisa kacau balau. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.